kali ini Bu Dewi akan melakukan coaching ya? Betul sekali. Kira-kira Bu Dewi sudah menyiapkan apa saja untuk rubrik penilaiannya Bu Dewi? Iya, untuk rubrik penilaian saya sudah membaca sih seperti Iya. apa untuk coaching pada siang hari ini. Iya, iya. Terus kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching siang hari ini. Yang pertama adalah mendengarkan penuh. Iya. Yang kedua adalah presence ya, kehadiran penuh juga. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dalam bagian kompetensi itu mana yang secara spesifik yang akan diobservasi Bu? Sebenarnya dari ketiga itu penting semua sih ya. Iya. Cuman yang ingin saya tonjolkan, yang ingin saya eksplor penuh adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak Tosan. Pertanyaan berbobot, oke. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan Bu? Keinginan saya nantinya ketika saya melakukan coaching nanti, si coaching bisa menemukan solusi dari sendiri ya? permasalahannya Iya. sendiri. Begitu Pak Tosan. Oke, mungkin bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Ya, selamat siang Pak Idris. Selamat siang Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya pada siang hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah Pak Bu Dewi, ini cuacanya agak mendung gerimis itu, tapi tetap harus sehat ini. Oke. Ada yang mau diobrolin sih Pak? Oh iya, kebetulan saya bertemu Bu Dewi ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Saya mohon untuk Bu Dewi meluangkan waktunya sebentar ya. Ini begini Bu Dewi. Saya ada sedikit permasalahan ini Bu Dewi. Iya. Tentang praktek pembelajaran saya. Kemarin kan gini Bu Dewi, saya ada supervisi dari kepala sekolah langsung tuh. Dan saat supervisi tersebut hasilnya saya sedikit kecewa Bu Dewi. Kecewa dengan diri saya sendiri sih sebenarnya. Di mana saat pembelajaran itu sebenarnya saya sudah menyiapkan RPP, kemudian buku juga, model pembelajaran yang bagus, kemudian juga alat-alat yang menunjang. Akan tetapi di saat di kelas itu hanya ada satu permasalahan, yaitu LCD-nya nggak bisa saya gunakan Bu Dewi gitu. Jadinya ya itu dianggap dari kepala sekolah itu kurang maksimal, tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT gitu. Terus dari kepala sekolah itu juga menyampaikan kenapa kok Pak Idris tidak menggunakan gadget gitu. Saya sih sebenarnya pengen sih menggunakan gadget, tapi saya punya alasan tersendiri gitu. Saya pernah menggunakan gadget itu, akan tetapi banyak siswa yang itu malahan menyalahgunakan. Saat teman-temannya itu sudah menggunakan gadget dengan baik, entah itu mencari referensi ataupun mengikuti pembelajaran dengan baik, ada 1-2 anak itu yang malah menggunakan gadget itu untuk permainan Bu Dewi. Main game sendiri gitu ya. Malah yang lebih parahnya itu menggunakan gadgetnya untuk main slot Bu Dewi, judi. Iya, anak zaman sekarang ya. Itu aduh gimana ini nah kekhawatiran saya itu saat menggunakan gadget, anak menggunakan gadget itu disalah artikan, terlebih saya belum sampai ke materi yang di bagian implementasinya, prakteknya belum, masih bagian teori-teori. Jadinya kan kalau matematika ya Bu Dewi ya, untuk pemahaman teori kan harus pemahaman yang menyeluruh. Anak-anak itu harus memahaminya. Jadi saya sudah menggunakan model-model pembelajaran yang tutor sebaya, kemudian jigsaw juga itu agar anak-anak mampu untuk memahaminya. Akan tetapi itu masih dirasa kurang maksimal oleh kepala sekolah Bu Dewi. Jadi itu disitulah letak saya itu kurang maksimalnya gitu. Ya gimana ya, saat saya itu harus menyampaikan pembelajaran dengan baik dan juga inovatif, akan tetapi hanya gara-gara permasalahan itu tidak menggunakan media pembelajaran, di mana waktu itu LCD-nya mati dan saya tidak menggunakan HP untuk mencari alternatif gadget, menggunakan media yang lain, contohnya menggunakan gadget itu, hanya itu saja saya dinilai kurang kreatif dalam menjalankan pembelajaran gitu Bu Teh. Itu membuat resah pada hati saya itu gitu. Kalau Pak Idris sendiri pengennya seperti apa? Pengennya sih bisa sih menggunakan gadget, akan tetapi kan anak-anak juga harus konsekuen gitu Bu Dewi.
konsekuen dengan apa namanya ketika menggunakan HP mereka juga harus konsekuen untuk tidak menggunakan sembarangan, untuk tidak menggunakannya itu menyalahkan artikan atau bisa mereka gunakan untuk permainan itu. Memang sih ada yang kasus slot permainan itu kan ada di materi matematika juga peluang itu kan ya. Iya. Akan tetapi itu kan juga salah artikan. Itu malah bisa menjadi judi Bu Dewi. Oh, iya. Nah, jadinya kan serba salah juga. Memang si matematika mengajarkan tentang peluang, metode peluang-peluang itu untuk mendapatkan suatu peluang. Tapi kan itu tidak untuk permainan judi itu Bu Dewi. Dan itu pun kelas 10 belum sampai ke materi peluang. Oh, belum ya? Belum, masih materi yang paling dasar tentang konsep-konsep dasar matematika itu. Jadinya saya agak kecewa juga kemarin itu. Terus ya gimana ya Bu Dewi ya, ini untuk memperbaiki citra saya juga sih otomatis kan, dan juga untuk memperbaiki kedepannya pembelajaran saya itu kira-kira harus bagaimana nih ya Bu Dewi ya? Ada inisiatif nggak kira-kira apa sih yang bisa dipikirkan oleh Pak Idris untuk menyelesaikan itu semua? Sebenarnya sih saya perlu itu sih konsekuensi anak itu. Bisa sih saya menggunakan HP, menggunakan gadget untuk pembelajaran, akan tetapi harus ada konsekuensi. Kira-kira untuk itu kalau keyakinan kelas itu bagaimana ya Bu Dewi ya? Kalau ketika kita memberikan konsekuensi sebenarnya boleh nggak sih Pak Idris ketika kita memberikan sanksi kepada anak? Paling tidak itu harus ada keyakinan kelas dulu. Nah, kesepakatan lah, kita buat kesepakatan target yang akan kita capai dengan pembelajaran menggunakan gadget itu apa sih, sehingga nanti timbul kesepakatan kelas dan itu diyakini kelas, sehingga menurut saya sih itu nantinya akan membuat siswa lebih fokus menggunakan gadgetnya dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bu Dewi ya. Nah, itu akan tetapi kira-kira ya Bu Dewi ya, itu dalam pembahasan matematika itu kan perlu hal yang itu saya masih ragunya itu anak-anak bisa memahami nggak ya untuk konsepnya itu. Kira-kira gimana ya Bu Dewi ya? Ketika Pak Idris menggunakan keyakinan kelas, apakah Pak Idris sudah menerapkan keyakinan kelas itu di kelasnya Pak Idris sendiri? Sebenarnya sudah Bu Dewi ya, sebenarnya sudah itu, akan tetapi kan yang namanya anak kadang mencuri-curi juga itu. Nah, mungkin kedepannya saya juga akan lebih meyakinkan lagi untuk membuat kesepakatan kelas lagi, dan juga nanti akan saya buat segitiga restitusi itu nantinya jika ada anak yang itu melanggar kesepakatan kelas itu. Nah, itu mungkin solusi yang itu ya Bu Dewi ya. Tapi ada satu keraguan lagi nih. Itu ketika anak menggunakan gadget untuk memahami suatu permasalahan itu, kadang saya masih kurang yakin apakah anak tersebut sudah langsung mampu untuk memahaminya, karena kan juga matematika perlu contoh ya Bu Dewi ya. Perlu contoh itu untuk mengajarkan konsep, perlu contoh soalnya seperti apa. Kadang juga gini lucunya itu, anak saya memberikan soal tipe yang A gini, kemudian nanti diubah sedikit saja soalnya sudah bingung lagi. Nah, di situ kan perlu soal-soal yang beragam ya. Nah, itu kira-kira misalkan saya gunakan permainan di gadget itu cocok nggak ya Bu Dewi ya? Kira-kira menurut Pak itu cocok nggak ya ketika menggunakan permainan itu? Anak-anak kan cenderung ketika mereka menggunakan internet yang mereka browsing, bukannya mereka kadang menggunakan Brainly ya? Ketika mereka menjawab pertanyaan dari Pak itu, mungkin soal-soalnya mereka browsing, udah Brainly aja, kan ini. Tapi bisa loh Bu Dewi, itu di salah satu platform, saya inget ini, di salah satu platform Quizzes itu ada timernya. Mungkin itu bisa untuk mengantisipasi agar anak-anak tersebut tidak buka Brainly itu, sehingga mampu mengerjakan dengan maksimal, karena kan terpaut dengan waktu, sehingga anak-anak sudah tidak ada kesempatan lagi untuk membuka Brainly dan nanti bisa mengerjakan dengan baik itu. Dan pastinya yang saya butuhkan dalam pembelajaran matematika itu khususnya yaitu prosesnya. Proses pengerjaannya dari soal, kemudian proses pengerjaannya bagaimana, dan hasil akhirnya itu. Nanti meskipun saya menggunakan gadget, tapi juga perlu itu
perlu prosesnya, orang-orangnya itu Bu Dewi itu biasanya kadang juga saya melakukan seperti itu di kelas yang lainnya sih, bukan dalam yang supervisi kemarin. Kesalahan saya kenapa kok nggak seperti itu ya, tapi ya karena kondisional juga ya Bu Dewi ya, jadi perlu saya perbaiki lagi. Dan kemungkinan nih saya juga perlu kolaborasi nih ya, gitu dengan ahli TIK juga, rekan sejawat yang sudah senior juga mungkin, dan juga rekan-rekan guru TIK untuk menggunakan aplikasi. Kan sekarang juga ada banyak aplikasi pembelajaran yang di HP itu saat membuka aplikasinya itu tidak bisa membuka tab yang lainnya itu. Itu mungkin bisa saya pelajari untuk mengikuti pembelajaran berikutnya itu. Iya. Kalau di matematika aplikasi apa aja yang kira-kira bisa? Kita tahu kan kalau di matematika itu ada rumus macam-macam ya, ada nggak seperti yang di bahasa atau bahasa Inggris cuma kata-kata kan ya Pak Idris ya. Kira-kira di aplikasi apa saja yang bisa Pak Idris gunakan ketika ada permasalahan yang muncul seperti tadi itu? Untuk gini kan, saya kan permasalahan di proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, kalau aplikasi sih macam-macam ya Bu Dewi, itu di internet juga banyak. Tapi kemarin saya pernah belajar tentang aplikasi itu, tapi ini memang belum saya gunakan sih. Cuma masih dalam tahap pembelajaran itu saya pelajari terlebih dahulu. Nantinya coba saya gunakan ke kelas 10 yang notabene masih dalam tahap memantaskan diri ataupun adaptasi di SMA itu, lingkup SMA. Nanti saya coba menggunakan aplikasi tersebut, kira-kira cocok atau tidak, karena dalam aplikasi tersebut sudah terdapat fitur untuk mengupload soal, materi, dan juga saat anak tersebut membuka aplikasi tidak bisa membuka untuk aplikasi yang lainnya. Itu ada Bu Dewi, tapi belum berani. Itu keraguan saya di situ tumbuh karena saya perlu mematangkan konsepnya terlebih dahulu itu. Ya, semoga itu saat kedepannya itu saya mampu merancang kegiatan pembelajaran menggunakan fitur-fitur aplikasi tersebut, dan nantinya anak bisa ya sukalah paling tidak kan saat dimanapun anak tersebut itu kan pasti membuka HP, dan saya akan mencoba untuk menggunakan HP tersebut sebagai media pembelajarannya itu. Nah, berarti ketika kayak seperti tadi ya, LCD-nya ketika mati, ketika tidak bisa dioperasikan, itu kan juga punya solusi sendiri ya. Iya, sebenarnya sudah punya. Akan tetapi kan karena masih dalam tahap konsep, saya masih ragu untuk menggunakannya itu. Sehingga belum saya gunakan terlebih dahulu. Tapi ya, itu insya Allah kedepannya itu akan saya gunakan itu. Tapi juga kadang anak-anak itu gini Bu Dewi, anak tersebut itu dengan berbagai alasan nggak punya kuota atau apa gitu, itu mungkin juga perlu penyelesaian itu, karena kan anak-anak biasanya itu ada yang memiliki kuota yang banyak, ada yang nggak punya kuota, ada yang numpang wifi itu. Nah itu mungkin juga itu bisa menjadi kendala saat menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kira-kira gini Bu Dewi, misalnya ada salah satu anak itu yang berbagi untuk tethering, itu kira-kira bagus nggak ya itu ya? Menurut Pak Agus sendiri, ketika di sekolah mungkin wifi-nya kurang menyupport kegiatan semua aktivitas anak, apakah bisa anak berbagi tethering dengan temannya? Bisa sih, nggak masalah sih. Cuma kan kadang juga itu kalau keterusan juga nggak baik juga Bu Dewi gitu ya. Mungkin saya akan komunikasikan dengan wali kelas juga dengan anak tersebut untuk penggunaan aplikasi yang harus menggunakan kuota, dan saya akan mencari solusi juga sih sebenarnya agar aplikasi tersebut saat bisa digunakan tanpa menggunakan kuota itu. Bisa juga hanya tetheringnya itu sebentar untuk mengirimkan materinya ataupun soalnya nanti bisa dikerjakan. Itu kemungkinan itu bisa sih untuk menjadi solusi dari anak-anak yang tidak memiliki kuota itu. Nah, itu bagus ya Bu Dewi ya. Dan itu sudah ada tindak lanjutnya sendiri kan? Sudah muncul idenya sendiri kan ya? Iya, yang pasti yang pertama itu anak-anak sudah mengikuti pembelajaran yang kekinian ya Bu Dewi ya, yang menurut zamannya itu kan sudah teknologi banget ya. Nah, tuh kemudian juga
nantinya itu juga berpihak pada anak juga yang nggak terlalu monoton lah. Saya mengerjakan di depan, kemudian mencontohkan di depan, menulis di depan papan tulis, sehingga anak-anak itu nantinya kan bisa dengan nyaman untuk belajar dengan cara apapun gitu ya. Terus juga sekiranya itu nanti anak-anak juga bisa lebih, yang pasti sedikit lah untuk mendongkrak anak mencintai matematika gitu. Ya pasti kan banyak kan anak-anak itu kurang suka dengan pembelajaran matematika itu. Ya itu semoga itu harapan saya itu kedepannya dengan rencana saya untuk membantu anak atau menggiatkan anak menggunakan gadget dengan hal-hal yang positif dan juga menjadikan anak itu suka untuk mengikuti pembelajaran. Semoga anak-anaknya itu juga itu sih asik dalam mengikuti pembelajaran matematika gitu. Kira-kira kapan nih mau diterapkan? Wah, secepatnya pastinya itu. Secemerlang itu ya. Minggu depan. Minggu depan. Oke. Saya tunggu ya. Oke, siap. Ceritanya seperti apa, hebohnya. Semoga itu. Semoga mampu itu. Dan itu ya alhamdulillah sudah menjawab itu tadi. Menjawab ya, itu. ternyata bisa menemukan solusi sendiri ya Pak Idris ya. Dan ini akan saya tunjukkan kepada kepala sekolah bahwa saya mampu itu ternyata. Iya. Betul sekali. Dan saya pengen menunggu cerita dari Pak Idris ya. Bagaimana hebohnya ketika Pak Idris menerapkan pembelajaran yang luar biasa tadi ya. Tunggu saja akan saya unggah di channel saya. Oh gitu ya. Oke. Jangan lupa di-subscribe Ibu Dewi ya. Siap. Oke. Oh iya, terima kasih Bu Dewi telah meluangkan waktunya. Saya sedikit terbantu ternyata sebenarnya itu kan saya juga masih ragu tadi ternyata dengan ngobrol-ngobrol bang ini mampu menguatkan saya lagi untuk membantu menguatkan saya berani menggunakan gadget untuk kegiatan pembelajaran itu. Harusnya seperti itu ya, nggak masalah ya. Harus berani menerobos tantangan ya. Ketika panjenengan mampu mengaplikasikan kodrat zaman kepada peserta didik itu udah luar biasa sekali. Dan bener itu saya tunggu cerita menarik dari Pak Idris. Oke. Begitu ya Pak Idris. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Dewi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Oke Bu Dewi, barusan Bu Dewi telah melakukan coaching kepada Pak Idris ya. Betul. Kira-kira apa yang sudah dilakukan selama coaching ini? Iya, tadi saya berusaha memberikan pertanyaan berbobot sih pada Pak Idris supaya Pak Idris bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Indikatornya pengembangannya tadi di pertanyaan berbobot. Iya, ya? betul. Kemudian apakah ada hasil-hasil observasi berbasis data Bu Dewi? Iya, ada tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Idris tadi. Mungkin luar biasa sekali tadi. Iya. Kemudian ada rencana-rencana tindak lanjutnya, aksi nyatanya mungkin ada itu? Inginnya saya sih rencananya saya pengen memaksimalkan ke pertanyaan yang saya ajukan supaya lebih berbobot lagi, supaya kedepannya coaching yang saya lakukan lebih maksimal lagi. Begitu Pak Taufan. Kira-kira selain kompetensi tadi, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Itu sih cuma pertanyaan berbobot tadi sih, yang lainnya sih aman sih. Masih aman ya. Benar. Yang penting dari Pak Edu sendiri sudah memberikan solusi sendiri ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Dewi telah melakukan coaching kepada Pak Idris. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufan, terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Iya, pada siang hari ini Pak Idris akan melakukan peran sebagai coach ya, kepada Pak Taufan nantinya. Kucinya ya Pak? Iya, sebagai kunci. Oke. Nah, coach. Sebelum mulai coaching nih, boleh dong saya ngobrol dulu dengan Pak Idris ya, boleh. selaku coach ya. Oke. Nah, Pak Idris sebelum Anda melakukan coaching nanti kepada Pak Taufan, sudahkah Pak Idris mempelajari rubrik penilaian coachingnya? Alhamdulillah saya sudah untuk membaca rubrik-rubrik penilaiannya itu. Oke. Berarti sudah paham ya Pak Idris? Insya Allah paham. Luar biasa sekali. Nah,
nantinya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Idris pada saat melakukan coaching nanti? Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu tentang yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bot, tentunya itu. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi ini mana yang ingin spesifik Anda kembangkan? Yang spesifik tentunya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Dewi. Oke, bagus. Nah, ketika nanti pada saat melakukan coaching, apa sih indikator dari ketercapaian dari coachingnya itu nanti? Indikatornya pastinya saya ingin itu Kuci mampu untuk menyelesaikan permasalahan dari mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, bagus sekali. Sepertinya sudah siap ya untuk Oh, melakukan siap. coaching pada siang hari ini ya. Siap Pak Topan? Oke. Siap. Oke, Ya, siap. silakan dimulai praktek coachingnya. Ya terima kasih Pak Idris. Ya, sama-sama Pak Topan. Saya mau bercerita Pak Idris. Gimana? Saya kan ada sedikit masalah waktu kegiatan KBM di kelas. Nah itu kira-kira nanti dari Pak Idris sendiri bisa mendengarkan cerita saya Pak Idris ya? Ya, gimana Pak Topan? Akan saya dengarkan dengan penuh. Sekiranya Pak Topan itu mampu menceritakan permasalahannya sehingga nanti kita bisa saling mengisi itu Pak Topan. Kira-kira apa yang dapat saya bantu Pak Topan? Baik, di sini saya kan merasa ada ketidaknyamanan Pak waktu di kelas itu dalam media pembelajaran dan pada waktu media praktek Pak untuk dalam proses kegiatan belajar mengajar anak saya ajak untuk praktek di lapangan. Nah, di situ terjadi sebuah masalah Pak Idris. Ya, terus Ya. ada lagi Pak Topan? Ada masalah yang paling utama di sini adalah ketidakdisiplinan anak untuk tidak membawa alat. Oh gitu. Iya. Anak Alat. jadi tidak membawa alat. Iya. Alat-alat melukis Pak. Hmm. Karena memang di situ kan ada praktek, tentu harus ada namanya alat, terus kemudian dari sisi kesiapan anak itu sendiri, terus karena kegiatan itu akan saya ajak untuk keluar kelas, moving kelas. Iya. Nah, menurut Pak Topan sendiri itu ketidaknyamanannya itu kenapa Pak itu? Yang membuat Pak Topan tidak nyaman dengan anak-anak? Iya, anak sudah memang dari awal sudah saya berikan instruksi 2 minggu yang lalu Pak. Anak untuk mempersiapkan alat-alat lukis karena materi kita kan kemarin adalah seni lukis. Nah, aliran seni lukis pun saya menggunakan aliran lukis yang naturalis. Dia menggunakan objek-objek yang ada di sekitar kita Pak. Iya. Nah, dan sudah saya informasikan dari awal-awal itu alat lukis yang sederhana saja Pak. Bisa menggunakan krayon atau menggunakan alat cat poster ataupun cat air yang bisa terjangkau untuk harganya dari sisi harga. Nah, di situ kadang ada anak yang ketika kita sudah menjelang praktek, anak itu ada yang membawa dan tidak Pak. Di situ saya merasa tidak nyamannya di situ Pak. Oh gitu. Iya. Oke, saya mulai memahami ini kasus Pak Iya. Topan itu. Terus Iya. lanjutnya bagaimana Pak itu? Nah, di sini kan ada keramaian Pak di dalam sebuah kegiatan pembelajaran karena di situ anak yang tidak membawa itu meminjam alatnya anak yang membawa. Nah, contoh misalkan si A membawa alat cat poster. Nah, Iya. cat poster yang dipakai untuk melukis. Kemudian si B tidak membawa. Di situ anak meminjam si A. Lah, si A ketika itu kan anak itu sedang fokus Pak. Iya. Fokus dalam melukis, terus saya khawatirnya ketika nanti anak itu sudah fokus terus anak diganggu ya fokusnya agak sedikit ambiar lah Pak ya. Biasa. Ambiar, iya. Ambiar terus nanti ngeblank Pak nanti jadinya. Terus ketidakmutan itu kadang ada Pak. Itu juga pernah saya rasakan ketika saya duduk di bangku perkuliahan Pak seperti itu. Jadi ketika saya membawa alat lukis, mengecat di kanvas itu, terus ada anak teman-teman yang meminjam. Gitu Saya ya? merasa tidak nyamannya di situ. Dan ini pun saya temukan ketika saya mengajar di kelas gitu. seperti itu. Iya Pak. Lalu kira-kira Pak Topan itu responnya bagaimana dengan anak-anak tersebut Pak yang tidak membawa Pak? Ya anak-anak sendiri memang sebenarnya sudah saya berikan alternatif yang mudah Pak. Sebenarnya misalkan anak tidak bisa
membeli alat itu anak bisa iuran Pak. Bisa iuran dengan beberapa anak biar kegiatan KBM kita biar berjalan dengan lancar di situ. Nah, terus anak sudah ada beberapa yang dia berkelompok untuk iuran untuk membeli alat lukis itu sendiri. Tapi ada beberapa anak yang ya yang saya dalam tanda kutip ekonominya kurang ya Pak ya. Ekonominya kurang seperti itu. Nah, saya sudah pernah wawancara langsung pada anak itu, terus anak itu pun mengatakan dia memang kekurangan di uang sakunya ya, untuk iuran itu ya. Kasian juga ya Pak ya itu. Iya. Nah, misalnya itu ada solusi lain nggak ya Pak gitu? Kalau solusi lain itu sebenarnya bisa Pak untuk menggunakan media-media alam Pak. Wah keren itu Pak. Iya. Seperti contohnya kita menggunakan daun, warna daun itu, warna natural daun itu kan bisa dipakai untuk media warna Pak di situ. Memang warnanya memang kurang menarik gitu ya. Iya, kurang pekat, tapi memang ya alternatifnya ya di situ Pak. Iya. Malah itu menurut saya lebih bagus itu Pak. Iya. Tapi ini lebih cocoknya nggak ke lukisan sebenarnya, maksudnya di eco printing. Eco-printing ya? Yang ke batik. Ya. Nanti kalau misalkan ini masuk ke materinya ke eco printing malah justru lebih masuk untuk media alam seperti itu. Terus sebenarnya juga nggak ada masalah sih, dia sama-sama menghasilkan warna semuanya di situ. Terus kadang anak kan tidak terasa pede Pak ketika anak menggunakan alat-alat yang lukis yang mahal-mahal, yang punya yang lengkap gitu ya. Terus dibandingkan anak yang menggunakan media-media yang dari alam seperti itu kan, anak kan ketidakpedean di situ kan mesti muncul Pak di situ Pak. Bagaimana kalau misalnya ada anak tersebut itu diberikan motivasi yang lainnya atau diberikan pengarahan gitu, gimana Pak itu? Sudah Pak, udah. Saya memberikan motivasi itu anak biar pede itu. Ya kamu nggak apa-apa, itu kan memang dari karaktermu sendiri. Karakter kan namanya aliran lukis kan banyak sekali Pak. Tekniknya juga banyak banget. Ada yang kayak lukisan kan menggunakan cat air terus pakai cat tembok, pakai cat akrilik, itu kan tekniknya beda-beda Pak. Ada cat teknik plakat yang tebal itu Pak, terus ada teknik akuarel yang tipis itu. Anak sebenarnya sudah saya kasih masukan seperti itu, tapi kadang anak kan merasa tidak pede dengan karya sendiri. Harus dikuatkan ya Pak. Harus dikuatkan. Padahal itu kan sudah masuk ke diferensiasi pembelajaran ya Pak ya. Sudah masuk ke diferensiasi, tapi di sini saya ingin menguatkan anak itu biar percaya dirinya itu muncul. Nah, perlu itu Pak ya. Perlu dikuatkan kembali itu anak ya. Iya. Kemudian itu Pak Topan itu sudah mencoba itu ya. Kemudian misalnya tindak lanjutnya besok itu bagaimana Pak Topan? Tindak lanjut untuk kedepannya mungkin aksinya besok sudah ada itu kan kita sudah tahu lah kondisi ekonomi anaknya, kemudian ada tadi menggunakan alam, terus aksinya besok itu gimana Pak? Aksinya besok itu nanti saya akan mengajak ngelukisnya, tapi ngelukis dengan eco printing. Keren itu Pak. Eco printing jadi semua anak dengan kemampuan yang sama, kemampuan ekonomi yang sama, dengan media-media yang ada di alam itu mungkin bisa menghasilkan jenis karya yang bermacam-macam. Malah bisa jadi produk batik ya Pak Topan ya? Iya, bisa jadi. Nah itu keren. Ada sisi wirausahanya ya? Mungkin anak nanti kan bisa setelah menghasilkan karya bisa di marketplace kan Pak. Keren itu. Itu mungkin solusi alternatif selain menggunakan materi melukis, saya menggunakan eco printing. Eco printing yang nanti bisa memberikan solusi pada anak-anak yang notabene yang tidak pernah membawa alat karena tidak apa namanya Pak tadi Pak, tidak mampu dalam membeli alat lukis yang juga itu Pak ya. Karena kan juga alat lukisnya itu mahal-mahal ya Pak ya. Mahal betul. Memang satu alat lukis set itu kadang harganya 50.000 ke atasan Pak. Kadang ada yang namanya status sosial, status ekonomi kan bermacam-macam tingkatannya Pak. Nah, itu Pak Topan itu sudah menemukan solusi yang bagus itu Pak Topan ya. Tapi ini masih dalam perencanaan saya sendiri. Nanti juga saya akan mencoba sesuatu teknik yang baru lagi agar anak
biar semuanya terfasilitasi Pak. Iya, seperti itu Pak. Nah, saya juga sangat setuju tuh dengan ide Pak Topan menggunakan yang alam itu Pak. Iya, Bisa menghasilkan produk malah keren itu. Iya. Ya. Mungkin nanti setelah ini saya akan menyampaikan ke anak bagaimana cara menggunakan alternatif pewarna yang lain. Gitu Selain ya, alam nanti juga ada warna-warna yang lain Pak. Bisa dicoba itu Pak. Bisa misalkan menggunakan kemarin saya pernah mencoba menggunakan apa Pak? Kopi, bubuk kopi. Bubuk kopi itu juga ya. bisa. Ya. Terus menggunakan arang itu juga bisa Pak. Oh, untuk yang terkenal kemarin juga menggunakan pelepah malam ya Pak ya? Pelepah pisang itu juga bisa. Ya itu kan media-media alam yang bisa kita gunakan untuk alternatif ya. Iya. Karena kan juga perlu memanfaatkan itu ya Pak ya. Memang di sini akan ada tingkatan-tingkatan yang harus ada waktunya, jangka waktunya agak lama Pak dalam proses ini. Yang namanya proses project based learning kan memang agak panjang Pak untuk menghasilkan yang luar biasa dari bahan yang biasa menghasilkan karena yang luar biasa dari bahan yang biasa itu keren banget. Sangat bagus itu. Mungkin bisa menjadi apa ya? Inspirasi di kewirausahaan Pak. Oh iya. Nah, sekarang juga sekolah menggalakkan kewirausahaan juga Pak. Betul, iya. Dan anak-anak pun kadang saya gini kan setelah pasca produksi nanti anak saya ajak untuk menjual Pak di situ Pak. Menjual pun tidak harus ketika kita pameran di galeri tidak, tapi bisa menggunakan marketplace digital Pak, seperti di Facebook dan sebagainya. Itu banyak sekali di aplikasi-aplikasi di HP itu. Iya Pak. Nah, itu sudah luar biasa sekali Pak Topan. Itu saya yakin Pak Topan bisa untuk mengatasi permasalahan itu Pak Topan. Kira-kira bisa ya Pak ya? Saya yakin bisa itu Pak. Mungkin saya butuh penguatan saja. Oh iya itu. Jadinya itu Pak Topan itu sudah memiliki alternatif yang lainnya sehingga nanti kalau dicoba dengan siswanya itu saya yakin masih bisa dan mendapatkan hasil yang luar biasa itu Pak Topan. Iya. Intinya di sini kan saya nggak mau mengecewakan anak yang membawa alat sama yang tidak membawa alat itu semuanya anak itu harus bisa gitu loh Pak. Perlu kolaborasi Pak Topan ini ya. Kira-kira untuk berkolaborasi dalam mewujudkan aksi nyata. Mungkin bisa Pak. Saya dengan mapel-mapel yang lain juga bisa Pak. Mungkin setelah pasca produksi ya Pak. Nanti saya ajak dengan mapel PKWU untuk menjual di sini. Terus atau tidak nanti dari bahan-bahan alam kan dari mapel biologi kan bisa saling berkorelasi. Untuk menghasilkan warna tertentu kan juga bisa itu dari alam ya. Dari bahan-bahan apa saja itu. Mungkin kandungan kimianya mungkin di situ ada. Menghasilkan warna merah misalnya harus menggunakan yang apa gitu ya. Nah, itu juga perlu kolaborasi dengan berbagai mapel gitu ya Pak Topan. Iya. Kemudian juga kan otomatis itu bisa pembelajarannya berpihak pada murid pastinya itu ya. Insya Allah bisa Pak berdiferensiasi itu yang pasti. Iya. Kita tidak boleh memaksakan ya Pak ya. Iya, saya mengajak anak itu sesuai dengan minat bakat. Ya, kadang anak pengennya kemana, tetap kita arahkan Pak. Tetap kita ada batasan-batasan tertentu, tetapi kita juga nggak boleh mengecewakan anak bisanya di mana kita tetap fasilitasi Pak di situ. Ya kita namanya tetap semuanya belajar Pak dari proses semuanya kan nanti ada penilaian ada penilaian proses sama penilaian produk juga Pak. Itu. Gimana rasanya sekarang Pak Topan? Saya agak plong Pak. Agak plong karena itu ya. Memang saya sebenarnya punya rencana yang hampir mirip seperti yang saya ceritakan, tapi saya butuh penguatan teman. Saya lebih merasa plong kalau sudah cerita. Nah, itu gunanya teman sejawat Pak Topan, saling menguatkan. Semoga itu nanti Pak Topan bisa menyelesaikan permasalahan dari penggunaan pewarna yang biasanya beli sehingga menggunakan yang alami gitu ya Pak. Sehingga mampu berpihak pada murid itu. Gimana Pak? Sudah. Terima kasih Pak Jus. Mungkin nanti akan segera saya realisasikan rencana saya. Minta waktunya, saya akan melanjutkan pekerjaan yang lain. Terima kasih Pak Topan ya. Terima kasih Pak Jus. Sama-sama terima kasih Pak Topan. Assalamualaikum Pak Jus. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa sekali coachingnya pada siang hari ini. Ya, dari coaching tadi saya bisa menangkap bagaimana peran coach dalam
menggiring si coach ini ya untuk menemukan Solusi solusi sendiri dari ya. permasalahannya sendiri ya. Itu kira-kira indikator ketercapaiannya seperti itu ya Pak Idris ya. Kan indikatornya kan saya hanya menggiring kemudian mengajukan ya sedikit pertanyaan sehingga memancing untuk menyelesaikan permasalahannya, karena kan biasanya yang memiliki permasalahan itu sebenarnya sudah punya jawaban dan itu yang lebih menguasai itu sebenarnya. Cuma sebagai peran coach itu untuk menguatkan juga itu. Luar biasa sekali sebagai seorang coach. Nah, kira-kira dari coaching tadi ini ada nggak kompetensi yang perlu Pak Idris kembangkan lagi sebagai seorang coach? Untuk yang perlu saya kembangkan lagi ya tentu itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot itu dan juga mendorong coachingnya itu untuk lebih menemukan solusinya. Oke. Ya, saya kira demikian coaching pada siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, berbagi waktunya untuk bareng-bareng bersama kita di sini. Ya, terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Topan. Waalaikumsalam Pak Idris. Yuk, kita coba lagi nih Pak Topan. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Topan? Alhamdulillah baik Pak Idris. Pak Idris sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Di sore ini kita harus luar biasa Pak Topan. Lebih semangat lagi ya Pak Oh, Idris. semangat tentunya. Nah, gimana Pak Topan? Kira-kira pada sore hari ini Pak Topan sudah siap untuk melaksanakan praktik coaching ini? Sangat siap sekali Pak Idris. Juga nanti coach saya juga kayaknya sudah siap juga. Oke, dengan permasalahannya ya. Dengan permasalahannya juga. Oke. Kasus-kasusnya kayaknya tidak begitu rumit, tapi kok ya rumit ya, harus diselesaikan juga ya. Iya, iya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Pasti. Ya. Sebelum melaksanakan praktik coaching nih Pak Topan, kira-kira Pak Topan itu sudah menguasai tentang rubrik penilaian percakapan coaching nih? Untuk rubrik penilaiannya insya Allah sudah siap Oke. Pak, saya siapkan. Oke, bagus ya Pak Topan ini pastinya. Nah, dari bentuk itu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nih Pak Topan? Untuk coaching nanti yang saya ingin dikembangkan yaitu satu adalah kehadiran penuh Pak Idris. Terus kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif. Oke. Terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Idris. Nah, berarti Pak Topan ini sebagai coachnya ya? Oke, Oke siap. ya. Dari 3 poin tersebut Pak Topan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya nanti untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi yaitu pertanyaan yang berbobot Pak Idris. Mengajukan pertanyaan yang mengajukan berbobot ya? berbobot, Oke, oke. itu luar biasa itu ya, pertanyaan iya. berbobot untuk mencari solusi sendiri ya. Nah, dari indikator untuk ketercapaiannya, bagaimana Pak Topan yang ingin dikembangkan? Indikator pencapaiannya nanti saya ingin coaching menemukan solusi sendiri permasalahan dari masalahnya sendiri itu. Oke, harus mampu menyelesaikan sendiri ya? Iya, Nah, harus. berarti kita siap ya ini ya? Pak Topan sudah siap? Saya siap. Oke. Coaching juga Coaching sudah siap ya? sudah siap. Oke. Sudah nggak sabar ini ya? Oh iya. Jangan sabar mau curhat. Oke, silakan waktu sebenarnya saya serahkan kepada Pak Topan. Terima kasih Pak Idris. Oke. Selamat sore Bu Dewi. Selamat sore. Oke, kira-kira Bu Dewi ini kabarnya bagaimana Bu Dewi? Ya, baik. Baik ya. Alhamdulillah. Ada masalah Bu Dewi kira-kira Bu Dewi? Kira-kira gimana dari wajah saya ini? Saya lihat auranya sih nggak ada masalah, tapi kemungkinan di antara keceriaan ibu itu di belakang itu pasti ada sedikit masalah. gitu ya. Ya Iya, kira-kira bagaimana Bu Dewi? Iya, benar. Jadi kebetulan sekali ini bertemu dengan Pak Taufan ya. Iya. Jadi saya ada sedikit yang mengganjal di hati ini terkait dengan manajemen waktu saya ini Pak Taufan ya. Iya. Saya cerita ya. Boleh, enggak apa-apa, silakan Oke. cerita kasus Jadi- yang dihadapi. Jadi ceritanya ini kan saya ikut calon guru penggerak ya. Iya. Ya, jadi sebelumnya itu kan di sekolah itu kan riuh ya, banyak sekali kegiatan, iya. amanah yang diberikan ke saya juga luar biasa. Jadi banyak sekali tupoksi yang diberikan kepada saya terkait dengan tugas-tugas sekolah. Iya. Nah, selain itu kan saya kan sebagai seorang pendidik kan pengennya kan jadi pendidik yang berkualitas Betul, ya. ya. Jadi pengennya ketika mengajar kepada siswa itu saya nyiapin dulu nih ngalamnya sebelumnya itu model apa sih yang mau saya ajarkan Iya. ke siswa dan teknik kayak apa sih Iya. supaya siswa itu tertarik kan dengan pelajaran saya, apalagi pelajaran saya kan bahasa Inggris ya Pak Taufan Iya, ya. iya.
kayaknya nggak semua anak tertarik kan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Buat apa sih bahasa Inggris gitu kan, apalagi di SMA Jepang kan tahu sendiri buat apa bahasa Inggris itu kan. Nah ketika pembelajaran nggak menarik kan, otomatis siswanya kan juga nggak tertarik kan dengan apa yang saya sampaikan kan. Nah itu satu itu. Nah kemudian kebetulan nih saya itu ini kemarin coba-coba daftar lah calon guru penggerak ya. Sebenarnya awalnya sih cuman oke lah pengen seperti teman-teman yang lainnya gitu. Lah ya kok darullah saya keterima nih di calon guru penggerak ini di CGP 2000 angkatan 5 ini 2022 ini. Nah, ketika saya sudah masuk, lah kok tugasnya Masya Allah banyak banget. Jadi saya ngerasa kok saya belum bisa memaksimalkan ya antara tugas di sekolah itu dengan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS, karena memang deadline-nya yang dari BBKB itu luar biasa. Jadi mepetnya luar biasa. Jadi saya tuh merasa kayak stres gitu loh Pak Tovan ya. Nah itu sih masalah saya sebenarnya kayaknya simple ya menurut pandangan orang, tapi membuat saya itu kayak semakin kayak depresi gitu loh. Apa sih kok semakin lama kok saya ngerasa nggak bisa menyelesaikan semua tugas secara teratur dan sesuai deadline yang ada gitu Pak Tovan. Ini Bu Dewi kira-kira sudah membuat perencanaan dulu sebelumnya apa tidak? Mungkin di kegiatan pembelajaran menjelang sekolah, di sekolah kemudian menjelang pada waktu ada kegiatan CGP itu sendiri, kira-kira sudah ada apa belum Bu Dewi? Kalau yang di sekolah ada ya, jadi kayak sebelumnya itu kan saya buat RPP ya, jadi adalah beberapa materi yang sudah saya buatkan kayak modul ajarnya ya. Saya pakai apa nanti? Apakah saya pakai video, pakai PowerPoint, ataukah saya pakai pembelajaran yang tanpa IT tapi bisa menarik siswa, tapi nggak semuanya, belum semuanya saya siapkan gitu. Nah kadang kan ketika malam itu kan kadang saya punya ide yang baru nih Pak Tovan ya. Nah jadi rencana yang saya buat kemarin itu kan kadang nggak sinkron dengan ide yang saya pikirkan saat malam itu kan. Nah jadinya pengennya malam itu ya udah saya buat yang inilah, kayaknya lebih menarik ini ketika saya misalnya ya Pak Tovan ya, ketika saya belajar Padlet itu kayaknya ini menarik deh ketika saya terapkan Padlet ini di pembelajaran deskriptif itu, kayaknya ini masuk nih ke pembelajaran diferensiasi gitu kan. Nah, jadi rencana pembelajaran yang kemarin akhirnya udah harus total nggak jadi. Padahal udah rencana ya Bu. Itulah, dan makanya ketika saya malamnya tuh harus lemburan modul itu dan buat Padlet itu yang LMS-nya berantakan lah Pak Tovan ya. Jadi nyentuhnya yang RPP nggak kesentuh itu gimana itu ya, yang LMS-nya udah dihempaskan dulu, akhirnya nggak sesuai dengan deadline yang ada gitu Pak Tovan. Mungkin dari pembagian waktu sendiri kesehariannya seperti apa Bu? Jadi kayak saya kan mama ya, jadi nggak hanya ngurusi sekolah ya kan, nggak hanya ngurusi LMS sih waktu itu jadi harus ngurusi duo krucil juga, suaminya juga ya kan, anak sama suaminya otomatis itu kan. Nggak punya rewang juga, komplit ya, jadi semuanya ke saya. Jadi kayaknya itulah saya itu perlu manajemen waktu yang teratur lah, karena bayangan saya itu ternyata ketika saya nggak punya manajemen waktu itu ternyata ambiar. Jadi dulu sih pernah punya ya manajemen waktu, cuman untuk per detailnya itu belum ada gitu. Misalnya pagi ini sih saya harus ngapain, misalnya ya tugas apa yang harus saya selesaikan, itu saya hanya garis besarnya aja, belum detailnya itu. Jadinya mungkin itu juga Pak Tovan yang bikin saya jadi ambiar, gak ada manajemen waktu tadi tuh ya. Mungkin dari yang pernah Ibu coba itu tadi sudah pernah mencoba katanya tadi ya? Sudah. Kira-kira hasilnya bagaimana Bu? Lumayan sih, ketika saya memang ada manajemen waktu yang global itu ya, itu lumayan sih ya. Cuma memang
bener deh, kayaknya memang ini saya harus punya manajemen waktu yang detail per harinya. Pagi itu harus kayak gimana saya ya, biar gak hektik kan ketika mempersiapkan semua bekal anak-anak kan ya. Siang itu saya harus ngapain aja, sore dan malam itu harus ngapain aja. Kayaknya itu bener deh Pak Tovan. Kayaknya saya kedepannya itu harus punya rincian jadwal sendiri, gimana saya, kapan nih saya harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah, kapan nih saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS itu tadi. Mungkin butuh manajer ya Bu ya, nanti ketika ada lowongan manajer saya bisa masuk ke situ ya. Gitu mengatur ya, jadwal-jadwal iya. Untuk kegiatan LMS sendiri bagaimana Bu? Untuk dengan pembagiannya dengan keluarga, ada porsinya enggak di situ? Lah itu yang kemarin itu kan saya sempat heboh gitu kan ya dengan keluarga kan, anak-anak komplain, suami komplain gitu ya Pak Tovan ya ceritanya. Karena di LMS itu tiap harinya itu ada deadline-nya, nanti hari ini mulai diri, besok itu udah eksplorasi konsep, besok lagi udah masuk ke ruang kolaborasi. Nah itu hektiknya itu di situ. Jadi memang ketika nggak ada manajemen waktu yang bagus, kayaknya memang itu saya semakin ambiar nantinya gitu Pak Tovan. Dari rencana-rencana yang sudah terrealisasi, apakah nanti kedepannya ada rencana yang lain? Misalkan seperti ini, kata Bu Dewi tadi, kalau ada rencana-rencana yang sudah direncanakan gagal, nah mungkin ada rencana lain, alternatif lain mungkin Bu. Kayaknya itu saya perlu ini deh ya, stop dulu sebentar, sejenak deh. Saya perlu healing sebentar ini kayaknya ini ya. Perlu healing sebentar, stop sejenak, refreshing sebentar. Setelah itu tadi itu saya mau membuat manajemen waktu yang bagus. Saya perlu membuat jadwal antara sekolah, LMS dan keluarga, sehingga nantinya tidak ricuh dan tidak ambiar yang membuat saya semakin stres itu. Gitu deh Pak Tovan kayaknya. Mungkin ini bisa nggak dilaksanakan mulai kapan mungkin Bu? Kayaknya healingnya mulai besok aja deh ya Pak Tovan ya. Saya tak healing dulu ya. Coba ini saya planning dengan suami saya, healingnya besok. Habis itu setelah healing langsung saya gaspol deh nanti buat rencana detailnya untuk kegiatan di sekolah, kegiatan di LMS, dan tentunya nggak melupakan kepentingan keluarga, anak dan suami saya. Iya, gitu. Memang kita memang butuh penyegaran Bu, nggak harus dalam kehidupan itu nggak kenceng terus. Iya. Kalau kita fokus ke pekerjaan terus, kadang itu keluarga kadang tersisihkan ya, nomor 2 akhirnya. Terus nanti baliknya ya ke kita sendiri ya Bu ya. Iya benar itu. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, Ibu bisa memanajemen sendiri ya. Tadi Ibu mau membuat manajemen waktu sendiri. Iya, nah, apakah nanti akan ada berpengaruh kepada kegiatan Ibu tadi? Ketika saya bisa memanage waktu yang baik, insya Allah semuanya bisa tercover lah ya. Kegiatan sekolah bisa berjalan lancar, saya bisa memberikan pembelajaran yang efektif, yang berkualitas kepada murid saya. Di LMS pun saya juga bisa maksimal mengerjakan, gak hanya sekedar video di skip gitu kan gak hanya sekedar nulis komentar tanpa ada rasa di sini, nggak seperti itu. Nah dan juga nantinya harapan saya juga anak-anak bisa tercover semua kebutuhannya, juga suami, jadinya saya bisa yaitu ayam tentrem bahagia kan. Ketika kita bahagia kayaknya semuanya bisa terkontrol semuanya gitu ya Pak Tovan ya. Itu nanti kira-kira misalkan ada alternatif lain nggak selain membuat manajemen itu, misalkan jenengan punya rencana yang seperti ini, mungkin punya alternatif yang lain mungkin? Kayaknya itu dulu deh, saya tak mencoba itu dulu aja ya. Itu dulu ya? Saya tak coba healing dulu, stop sejenak, refreshing, habis itu manajemen waktu. Saya mencoba itu dulu, nanti ketika mungkin kok ternyata belum ketemu solusinya, mungkin saya bisa cari alternatif yang lain. Kayaknya seperti itu deh Pak Tovan. Kegiatan yang paling berat menurut Ibu apa Bu? Apa ya kegiatan yang keseharian paling berat? Ini apa dulu nih? Sekolah atau? Bisa, di keluarga bisa. Mungkin kan ini hubungannya dengan manajemen waktu juga kan. Kalau saya sendiri sih yang paling berat sih malah ini ya,
saya tuh kan dapat amanah asisten bendahara ya. Iya. Nah, itu kayaknya itu yang membuat saya semakin stres itu karena banyak tugasnya itu. Tahu kan ya bendahara uangnya mepet dengan segitu pengeluarannya yang banyak sekali. Nah, itu Pak Topan dengan harus membuat SPJ dan lain sebagainya itu yang membuat saya agak ribet gitu. Iya. Tapi tadi ya solusinya dari Bu Dewi sendiri sudah membuat kesimpulan sendiri yaitu membuat manajemen waktu sendiri. Ya. Bener, iya. Terus Bu Dewi kira-kira nanti akan mencoba kegiatan memanajemen waktu itu di sekolah juga, di keluarga juga ya. Semua otomatis ya. Okay. Ketika nanti saya mencoba membuat jadwal rinci itu ya semuanya di kegiatan sekolah saya deadline-nya ini harus kapan gitu kan. Pengerjaan LMS-nya harus kapan gitu kan. Mengcover kebutuhannya anak-anak itu kapan dan suami kapan supaya bisa terhadir semuanya. Kira-kira dengan waktu ini banyak tersisihkan ya biar waktu keluarga ya. Iya. Makanya tadi senang banget ketika ketemu Pak Tovan di sini, saya bisa curhat, saya bisa sharing gitu. Iya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah ada ini sih insight di pikiran saya. Oh iya, ternyata saya harus seperti ini loh gitu. Bisa menemukan jawabannya sendiri ya dari pengalaman yang sudah Ibu alami, terus bisa mencari alternatif solusi-solusi ketika apa yang akan dihadapi nanti akan ada dengan manajemen waktu yang sudah dibuat itu. Oke Bu Dewi, kayaknya Bu Dewi sudah menemukan solusinya sendiri, maka untuk kegiatan coaching ini mungkin bisa segera terlaksana dengan baik dan dalam memanajemen waktu juga bisa berjalan dengan baik Ibu. Terus kemudian kegiatan yang lainnya juga berjalan dengan lancar sesuai dengan schedule yang sudah dibuat di situ. Terima kasih sekali loh Pak Tovan ya sudah memberikan, udah ngobrol sama saya sehingga saya bisa dapat insight yang luar biasa sore ini. Terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama. Selamat menjalankan tugas dan membuat schedule dengan terperinci. Bismillah, semangat. Terima kasih Pak Tovan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Wah, luar biasa sekali Pak Tovan untuk aktivitas coachingnya ini. Luar biasa. Memang di sini Bu Dewi pengalaman kasusnya di keluarga sama di sekolah dan juga ada kegiatan ini ya Pak Tovan ya, sehingga untuk membantu memanajemen waktunya itu yang perlu ya Pak Tovan. Tadi sendiri dari Bu Dewi sudah menceritakan semua kasus-kasus mulai A sampai Z, terus kayaknya di situ sudah memberikan solusi sendiri ya Pak. Berarti untuk yang indikator ketercapaiannya sudah dapat ya Pak. Saya rasa sudah di sini tadi sudah menceritakan ada manajemen waktu, terus nanti akan membuat schedule sesuai dengan jadwalnya deadline itu sendiri. Ini Pak Tovan juga bagus sekali nih untuk observasinya itu berbasis data dan juga tidak ada pertanyaan yang itu berdasarkan asumsi dan tidak ada judge menghakimi dari kuncinya itu. Saya menggali langsung dari narasumber, terus informasinya juga akurat Pak Idris. Kira-kira Pak Tovan di kemudian hari misalnya Pak Tovan itu juga menjadi coaching itu, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan itu Pak Tovan? Untuk sementara hanya itu saja lah Pak, untuk pertanyaan berbobot saja. Mengajukan pertanyaan yang berbobot saja ya. Terima kasih Pak Tovan, luar biasa sekali untuk coaching pada hari ini. Terima kasih juga Bu Dewi sudah mencurahkan hatinya kepada Pak Tovan. Terima kasih Pak Idris. Ini saya juga mau menyampaikan kepada Pak Idris untuk kasus-kasus ini mungkin akan segera terselesaikan oleh Bu Dewi dan manajemen juga segera terselesaikan manajemen waktunya tadi. Begitulah kegiatan coaching Pak Tovan pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Jeda Belajar. Alvan, Avandi, dan Angin Topan.